kalian semua dalam keadaan yang sehat. Anak-anak, mari kita perhatikan topik pembelajaran kita hari ini. Topik kita adalah struktur kalimat dan memahami informasi. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu membuat kalimat yang baik dan benar. Dan yang kedua, peserta didik mampu memahami informasi dari bacaan. Mari kita perhatikan bagian yang pertama, struktur membuat kalimat. Struktur membuat kalimat yang baik dan benar terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang pertama, subjek, yaitu pelaku, nama orang, binatang, tumbuhan, dan benda. Contohnya, saya, kamu, dia, mereka, kami, kita. Predikat, kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Contohnya, membatik, memberi, menjual, menyiram, mengasihi. Yang berikutnya adalah objek, yaitu sesuatu yang dikenai tindakan. Contohnya, bola, kue, sayur, buku, dan tas. Bagian yang terakhir adalah keterangan. Keterangan bagaimana, di mana, kapan peristiwa yang dinyatakan dalam kalimat. Ada beberapa contoh keterangan, yaitu keterangan tempat, keterangan cara, keterangan tujuan, keterangan alat, keterangan waktu, dan keterangan penyerta. Mari kita perhatikan satu persatu contohnya. Keterangan tempat, di rumah, ke sekolah, dari kantin, menuju perpustakaan, sampai Merauke. Keterangan cara, dengan hati-hati, dengan tekun, secara saksama. Keterangan tujuan, supaya bersih, agar lulus ujian. Berikutnya, keterangan alat, dengan pisau, dengan gergaji. Keterangan waktu, semalam, ketika hujan turun. Keterangan penyerta, ditemani kakaknya, bersama ibunya. Mari kita perhatikan beberapa contoh kalimat yang disertai dengan struktur kalimat. Mira belajar. Ani menanam bunga. Ira membeli buku di toko buku. Minda dan keluarganya memanggang ikan di teras rumah semalam. Beberapa contoh yang berikut ini sesuai dengan gambar. Bunga-bunga bermekaran di taman. Tono lari pagi setiap pagi. Rina menyiram bunga di taman. Nah, mari kita belajar untuk menulis kalimat. Ayo menulis pendapat tentang gambar yang terdapat pada buku teks halaman 47-48. Gunakan minimal satu kata yang menggunakan awalan P. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Gambar yang pertama, batik adalah kekayaan budaya bangsa kita. Para pembatik selalu membuat karya-karya terbaik. Warna dan corak batik sangat menarik perhatian para peminat batik. Gambar yang kedua, pembatik menutupi bagian yang putih. Pembatik memerlukan pewarna dan alat untuk membatik yang disebut dengan canting. Gambar yang ketiga, para pembatik membuat desain batik. Corak dan motif batik dibuat langsung pada kain. Motifnya bisa bebas atau dengan menyontek desain yang sudah ada dan disebut dengan memola. Kita akan masuk kepada memahami informasi dari bacaan. Yang pertama, bacalah teks pada halaman 42-43 dengan saksama. Mari kita perhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, pahami isi teks terlebih dahulu.
Bacalah kalimat-kalimat atau pernyataan yang terdapat pada buku teks halaman 44. Yang ketiga, jika kalimat tersebut sesuai dengan isi teks, berarti pernyataan tersebut benar. Yang keempat, jika pernyataan tersebut tidak ada pada teks, berarti salah. Yang kelima, tuliskan B jika pernyataan tersebut benar dan S jika pernyataan itu salah pada kolom yang tersedia pada halaman 44. Mari kita perhatikan contoh pernyataan nomor 2. Tiap daerah memiliki corak, motif, gambar, dan warna yang berbeda. Pernyataan tersebut dapat kita temukan pada paragraf 1 baris 3 dan 4, sehingga pernyataan tersebut adalah benar. Contoh yang kedua, nomor 5. Proses pembuatan batik membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Pernyataan tersebut dapat kita temukan pada paragraf 6 baris kedua, sehingga pernyataan tersebut adalah benar. Tugas HBL, kerjakan pada buku teks latihan soal halaman 44. Kerjakan pada buku teks latihan soal halaman 44. Terima kasih atas perhatiannya. Ingat, tetap jaga kesehatan dan tetap berdoa. Sampai jumpa anak-anak.